Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa memaksimalkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tertuju pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita tergolong menjadi umat-umat yang berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, akhir-akhir ini kita banyak menjumpai tindakan-tindakan yang sangat meresahkan masyarakat kita. Aktivitas-aktivitas yang merusak tatanan kehidupan di masyarakat kita. Bahkan sampai kegiatan-kegiatan itu sampai mengorbankan jiwa di masyarakat kita. Itu merupakan suatu bentuk dan suatu bukti bahwa benih-benih terorisme ini sepenuhnya belum hilang di hadapan kita. Justru menunjukkan angka kenaikan yang semakin tajam. Sekarang ini terorisme kian membabi buta. Targetnya tidak hanya perorangan, tidak hanya kelompok, bahkan sudah mengarah pada perusakan tempat-tempat peribadatan. Belum lama terjadi pengeboman sebuah gereja di daerah Makassar, dan banyak lagi kejadian-kejadian yang mengarah pada pengeboman di tempat peribadatan. Perlu kita ketahui bahwa terorisme semakin membabi buta, sudah mengarah pada tempat peribadatan. Padahal tempat peribadatan adalah suatu tempat di mana seseorang merasa tenang, merasa aman dalam melakukan kegiatan keagamaannya. Para pemirsa yang berbahagia, banyak anggapan bahwa terorisme ini mengarah kepada agama Islam. Ini cukup beralasan karena banyak dari pelaku terorisme ini adalah mereka yang memeluk agama Islam. Sehingga muncul anggapan bahwa Islam agama adalah
agama teroris. Umumnya para pelaku terorisme memang menggunakan legitimasi agama dan semangat jihad untuk menyerang orang-orang lain yang berseberangan dengan mereka. Mereka menggunakan nama agama untuk sebagai alasan dia untuk menghancurkan kepahaman yang lain. Ini perlu diluruskan karena yang mereka gembar-gemborkan, yang mereka viralkan adalah pengeboman terhadap mereka yang beragama lain. Itu adalah merupakan suatu bentuk jihad. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah merupakan suatu amaliyah yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa jihad adalah merupakan suatu perbuatan yang ia cintai setelah amalan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Jihad adalah merupakan suatu bentuk tanggung jawab seorang muslim terhadap agamanya, terhadap keluarganya, terhadap lingkungannya. Dengan arti bahwa jihad adalah bagaimana seseorang itu bisa sesuai dengan kodratnya bahwa dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebagai hamba ia punya tanggung jawab terhadap Tuhannya. Sehingga dalam arti luas, jihad bisa dikatakan sebagai suatu bentuk tindakan, suatu bentuk upaya, bentuk pengorbanan bagaimana supaya seorang manusia itu sesuai dengan kodratnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana jika kita sebagai hamba yang baik terhadap Allah itu tidak cukup hanya sebagai pengakuan saja, butuh suatu pengorbanan. Inilah yang dikatakan jihad. Para pemirsa yang berbahagia, jihad dalam bahasa Arab berasal dari kata jahada, yang artinya adalah bersungguh-sungguh, yaitu kesungguhan seorang muslim, kesungguhan seorang Islam untuk selalu berada pada ajaran agama Islam, untuk selalu menjalankan ajaran-ajaran agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Dalam terminologi bahasa Indonesia atau yang kita kenal dari Kamus Bahasa Indonesia, jihad mengandung 3 pengertian. Pertama adalah jihad adalah seorang yang berusaha untuk menegakkan ajaran Islam. Yang kedua adalah kesungguhan dari seseorang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga adalah jihad diartikan sebagai menegakkan kedaulatan Islam dengan mengangkat senjata. Padahal jihad dalam agama Islam ini tidak hanya mengarah pada suatu bentuk kekerasan. Kalau memang jihad ini mengarah pada suatu bentuk kekerasan, ini sangat bertolak belakang dengan pengertian agama Islam, dengan tujuan agama Islam,
bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang selalu menebarkan suatu kedamaian, agama yang mengajarkan kasih sayang, agama yang menjunjung tinggi kerukunan di dalam suatu perbedaan, dan agama yang menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kerusakan dan suatu hal-hal yang menimbulkan ketakutan dan ketidakstabilan dalam tatanan bermasyarakat. Seorang pelajar untuk menuntut ilmu, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmunya. Itu adalah merupakan suatu jihad. Seorang yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu juga merupakan suatu bentuk jihad. Jadi jihad ini jenisnya banyak sekali. Jihad tidak serta-merta mengangkat senjata. Islam bukan agama pedang. Islam bukan agama yang menjunjung tinggi kekerasan untuk mencapai tujuannya. Rasulullah SAW sendiri ketika melakukan jihad, sebagai contoh ketika melakukan perang Badar, ini substansinya tidak hanya melakukan suatu bentuk peperangan, tetapi mengarah pada suatu substansi spiritual, tidak mengangkat pedangnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, jihad dengan terorisme ini jelas berbeda. Kalau jihad, pelakunya dikatakan sebagai mujahid. Kalau jihad ini selalu menjaga kerukunan, selalu menjaga tatanan masyarakat yang baik tanpa menimbulkan suatu kerusakan di alam semesta ini. Tidak ada bentuk perusakan, tidak ada bentuk ujaran kebencian, tidak ada bentuk provokasi, tidak ada bentuk fitnah. Itu adalah pengertian jihad secara hakiki dalam agama Islam. Sedangkan terorisme, suatu bentuk perusakan, suatu bentuk provokasi yang mengarah pada suatu perusakan, pemberontakan, ujaran fitnah dan kebencian, mengadu domba dan sejenisnya. Ini merupakan suatu bentuk teror, sehingga tindakannya dikatakan sebagai tindakan terorisme. Sehingga orang yang meninggal ketika melakukan suatu perusakan, ketika dalam suatu kegiatan yang di situ mengarah pada suatu yang bisa merusak tatanan masyarakat, ini bukan dikatakan sebagai mujahid, tetapi dikatakan sebagai terorisme. Pemirsa yang kami hormati, sehingga pengertian jihad ini perlu sekali kita luruskan. Jangan sampai jihad ini disalahartikan. Seorang yang ingin mewujudkan negara Islam di negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, yang mereka menganggap dirinya sebagai mujahid, itu adalah suatu kesalahan yang besar. Justru dengan kita selalu menjaga keutuhan dalam berbangsa dan bernegara, ini merupakan pengertian yang hakikinya sebagai seorang mujahid, tanpa ada kerusakan, tanpa ada perusakan tatanan bermasyarakat. Ini yang perlu kita
tanamkan, yang perlu kita luruskan kepahaman-kepahaman yang keliru dalam memaknai jihad. Rasulullah SAW sendiri setelah selesai melaksanakan atau setelah berakhirnya perang Badar, beliau bersabda, kita telah selesai jihad kecil, kita akan menuju jihad yang lebih besar. Jihad kecil di sini adalah perang Badar, dan jihad besar dalam hakikinya adalah jihad memerangi hawa nafsu kita. Kalau orang sudah melakukan tindakan terorisme, tindakan perusakan, itu jelas bertentangan dengan nilai atau pengertian jihad yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran sendiri, jihad atau ayat-ayat yang menerangkan jihad ini kebanyakan merupakan surat makiyah atau surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan setelah Nabi hijrah ke Madinah, yang beliau utamakan adalah penyebaran Islam dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk menebar kasih sayang di antara sesama tanpa ada kebencian, perusakan, bahkan sampai penghilangan nyawa. Banyak sekali orang yang salah mengartikan jihad sehingga adanya kesalahpahaman dalam memaknai jihad. Ini sangat menciderai kesucian agama Islam itu sendiri. Karena itulah bisa kami simpulkan bahwa jihad adalah suatu bentuk pengertian moral dan spiritual, bukan semata-mata dalam pengertian perang. Tugas kita adalah menghadirkan Islam yang ramah, damai, dan menebar rahmat bagi seluruh alam, dan bukan menggelorakan spirit jihad dengan jalan kekerasan. Jihad adalah damai, teror adalah kekerasan. Bukanlah seorang mujahid yang di situ menimbulkan kekerasan dan perusakan, tapi seorang mujahid adalah dia yang selalu menebarkan kasih sayang, menimbulkan ketentraman, menimbulkan kedamaian, dan selalu menjaga keutuhan tatanan di alam semesta ini. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang pengertian jihad itu sendiri, tentang pelurusan makna jihad menurut agama Islam. Semoga hal ini bisa memberikan pengetahuan baik bagi kami pribadi dan bagi seluruh umat Islam. Kiranya dari kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.